Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi was sahabati wa tabi'in. Amma ba'du, ikhwati fillah azanillahu wa yakum. Syukur alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan sampai pada hari ini. Terjaganya iman bersemayam di dalam dada adalah nikmat terbesar, di mana Allah Subhanahu wa taala setelah mengkaruniakan kepada kita semua pada dada-dada ini, dirawatnya, dijaganya dengan baik, maka itu adalah nikmat yang patut kita syukuri. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada Nabi teladan Muhammad alaihi salatu wassalam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat yang senantiasa mencoba untuk selalu istiqamah dalam mengikut sunnah beliau. Ikhwati fillah azanillahu wa yakum. Kesempatan hari ini sama-sama kita akan mengkaji perjalanan manusia mulia Muhammad alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah peristiwa yang begitu berat. Peristiwa yang menyita segalanya dalam hidup. Bukan hanya fisik, emosi, perasaan, bahkan juga tidak sedikit dari materi yang dibutuhkan. Oleh karenanya ikhwati fillah azanillahu wa yakum, tatkala kita berbicara tentang hijrah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, adalah sebuah gerakan yang butuh kepada semua hal yang dimiliki oleh seseorang. Bukan hanya jasad, bukan hanya ruh yang itu sudah menjadi kepastian, tetapi juga tekad yang kuat disertai dengan pendanaan yang cukup besar. Dan ikhwati fillah azanillahu wa yakum, terjadinya hijrah bukan hanya izin dari Allah Subhanahu wa taala, itu pasti. Karena tatkala sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Rasulullah alaihi salatu wasallam dan beliau belum bisa menjawab tentang kegundahan hati para sahabat, maka Rasulullah hanya menjawab dengan kalimat uritu dara hijratikum. Aku telah ditampakkan tempat di mana kalian nanti akan berhijrah. Nah, oleh karenanya ikhwati fillah, dari sini kita tahu bahwa hijrahnya Rasulullah dan para sahabatnya itu menunggu perintah dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal ini juga didasari dan dilatar belakangi oleh sudah tidak kondusifnya lagi Makkah sebagai tempat untuk menyemai dakwah. Dan kita tahu bahwa seorang petani, seorang yang berkutat dengan perkebunan, kalau dakwah itu adalah menyemai, kalau dakwah itu adalah menanam, maka dia juga harus memperhatikan lahan yang cocok untuk menyebar benih. Oleh karenanya tatkala Makkah sudah tidak lagi bersahabat orang-orang di dalamnya, maka Rasulullah SAW mencari tempat yang saat itu menurut hemat beliau boleh jadi menjadi bagian dari wilayah baru yang bisa dakwah itu lebih berkembang. Makanya Rasulullah SAW menjadikan Taif tempat atau alternatif selain Makkah saat itu. Tapi ikhwati fillah azanillahu yakum, di Taif Rasulullah SAW terusir. Dan di Taif Rasulullah SAW tidak mendapat sambutan hangat.
beberapa hari Rasul tinggal di Taif, mencoba untuk melakukan negosiasi dengan para tokoh di Taif. Kalau mereka tidak mau menerima dakwah ini, maka jangan menghalang-halangi orang-orang untuk menerima dakwah ini. Malah justru masyarakat secara luas di Taif menolak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, begini tabiat dakwah. Dan dakwah itu jika dia diperumpamakan seperti air yang menjadi penyegar sekaligus juga penghilang rasa dahaga terhadap ilmu, dahaga terhadap kebenaran, dahaga dari jalan yang hak, maka air ini harus terus mengalir. Jika terjadi sumbatan di sana sini, maka secara hukum air itu akan mencari saluran yang lain. Dan oleh karenanya ikhwati fillah, tatkala tidak diterima di Taif, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mencoba untuk cari cara yang lain. Kendati setelah dari peristiwa Taif, Rasul sallallahu alaihi wasallam dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya beberapa makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memiliki perhatian kepada dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Sehingga tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam ditolak di Taif dari kalangan manusia, ditolak di Mekkah dan mereka yang menolaknya juga manusia, maka Allah hadirkan malaikat yang ingin memberikan loyalitasnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu malaikat penjaga gunung atau bebukitan yang ada di Taif, di wilayah Taif. Bukan hanya sampai di situ, tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam beristirahat di sebuah kebun di mana Rasulullah sembari membersihkan darah yang menetes dari luka-luka di kepalanya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapati seseorang yang secara strata sosial, kehidupan bermasyarakat di tengah-tengah masyarakat luas, dia adalah orang yang mungkin kastanya, kalau boleh dibenarkan kalimat itu, kasta dan kedudukannya ada di lapis terbawah. Tapi tatkala dia datang membawa hasil dari kebun kurma, hasil dari kebun anggur tersebut, dan dimakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan membaca basmalah, maka orang ini terkagum-kagum karena tidak ada orang yang membaca kalimat itu di tempat ini. Dan orang ini akhirnya bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah memberitahu tentang hal ihwal dirinya, bahwa beliau adalah seorang nabi. Dan tatkala Rasulullah bertanya tentang identitas laki-laki ini, maka orang ini mengatakan dan menjawab, ana Addas, saya adalah Addas. Dia adalah Addas yang disebutkan oleh sejarah berasal dari Nainawa. Nainawa adalah sebuah kampung atau sebuah desa di wilayah Irak. Di sana dahulu Allah Subhanahu wa taala pernah mengutus nabinya Yunus bin Matta. Maka kata Rasulullah, bukankah Nainawa di sana dulu ada seorang laki-laki saleh, dia bernama Yunus bin Matta. Maka saat itu ikhwati fillah azanillahu yakum, berdecak kagum dan terheran-heran dengan apa yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pantas kalau dia bertanya kepada Rasulullah, dan Rasulullah menjawab, Yunus nabi dan aku juga seorang nabi. Maka tidak perlu berbicara panjang lebar, dan tidak perlu dengan todongan sebuah pedang dan sebilah senjata tajam. Dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tatkala dia selesai dari berjumpa dengan Rasulullah dan percakapan singkatnya ini, ditanya oleh dua majikannya, apa yang telah dilakukan oleh orang itu? Maka dia jawab bahwa sesungguhnya orang ini adalah innahu khairun nasi yamshi ala wajhil ard. Dia adalah orang yang paling baik yang berjalan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Maka dia katakan ya kepada majikannya kalimat yang hak, dan majikannya menimpali dengan kata-kata bahwa sesungguhnya engkau telah disihir dan dirusak oleh Muhammad tersebut. Coba, ini yang kedua. Yang ketiga, tatkala Rasulullah ingin masuk ke wilayah Makkah, yang dari sana Rasulullah sempat terusir, sudah tidak lagi kondusif kota Makkah. Dan saat itu Rasulullah bersama Zaid bin Harithah, orang yang sudah dianggap
oleh Rasulullah seperti anak sendiri, walaupun Allah meluruskan sikap Rasulullah. Ud'uuhum li'abaihim, panggillah mereka dengan nama ayah biologis mereka, karena Rasulullah ingin menyematkan nama Muhammad di belakang nama Zaid bin Muhammad itu tadi. Maka di tengah perjalanan Rasulullah dicegat dengan sekelompok jin, yang di sana para jin ini mendengar bacaan lantunan ayat yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, maka kita tahu tatkala kondisi ini sudah tidak lagi kondusif, di mana sahabat banyak yang diintimidasi, baik itu teror melalui verbal, ucapan, kata-kata, lisan, sampai kepada bentuk di mana teror itu menimpa fisik mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat bahwa memang Makkah ini sudah tidak kondusif. Maka Rasulullah mengambil sebuah langkah yang selanjutnya adalah melakukan sebuah dakwah secara terbuka kepada orang-orang di luar kota Makkah, dengan memanfaatkan dan memainkan betul peluang yang ada pada musim haji. Maka terjadilah 2 kali pertemuan yang disebut dengan Bai'atul Aqabah pertama dan Bai'atul Aqabah kedua. Dan di dalam bai'at yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama para utusan atau orang-orang yang datang di musim haji dari Yathrib kala itu, Madinah saat ini, maka Rasulullah SAW memainkan strategi yang sangat jitu sekali. Pertama, dalam Bai'atul Aqabah yang dilakukan pertama kali oleh Rasulullah SAW, hanya isu besar yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang diajarkan Rasulullah SAW kepada mereka yang datang dari Yathrib. Salah satu isunya adalah untuk tidak menyekutukan Allah, tidak berzina, tidak membunuh anak hidup-hidup, dan tidak melakukan munkarat lainnya. Itu isu-isu besar. Tapi pada Aqabah kedua, di mana Rasulullah SAW sudah mengarahkan kepada langkah yang lebih teknis, di mana di Bai'atul Aqabah kedua Rasulullah SAW mengarahkan mereka untuk memberikan security, perlindungan, keamanan kepada dakwah ini. Bila mana nanti dakwah ini membutuhkan perlindungan dan pengamanannya. Maka ikhwati fillah azanillahu yakum, hijrah Rasulullah ini penuh dengan strategi dan penuh dengan taktik yang sangat jitu. Tatkala Makkah sudah tidak lagi nyaman, tatkala Makkah sudah tidak lagi menerima dalam tanda kutip dakwah Rasulullah, maka petani yang baik tidak menghabiskan waktu untuk memacul dan mencangkul di tanah yang keras. Walaupun pada akhirnya nanti Rasulullah SAW kembali menaklukkan kota Makkah. Dan akhirnya setelah proses Bai'atul Aqabah yang kedua, Rasulullah SAW mengutus seorang delegasi pertama kali dalam Islam yang bernama Mus'ab bin Umair untuk meninjau langsung Yathrib, sekaligus melakukan pemetaan kepada warga-warga dan masyarakat di sana, dan seperti apa kehidupan sosial budaya yang ada di sana. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, dipilihnya Mus'ab bin Umair pastinya dengan semua keunggulan yang ada pada diri Mus'ab. Seorang yang bagus bacaan Al-Qur'annya, seorang yang juga berpenampilan baik dan performanya selalu baik, dan dia juga anak seorang kaya. Dan Mus'ab juga memiliki kemampuan dan kepiawaian dalam berdiplomasi. Nah, ini dilakukan dan dimainkan betul oleh Mus'ab bin Umair tatkala beliau dipilih oleh Rasulullah untuk menjejakkan kakinya di bumi Allah, Yathrib namanya. Dan ikhwati billah azanillahu yakum, perbuatan Mus'ab dengan menggandeng sejumlah tokoh yang ada di sana. Dan salah satu tokoh yang digandeng oleh Mus'ab bin Umair yang ditemui waktu itu, dan tokoh ini sangat berpengaruh, adalah Sa'ad, seorang pemuda yang bernama Sa'ad bin Mu'adz. Dan Sa'ad bin Mu'adz ini adalah tokoh yang berpengaruh, terutama di Bani Abdul Ashhal. Namun setelah masuk Islamnya dia, hanya dalam 1 tahun tugas dari Mus'ab bin Umair dirasa cukup oleh Rasulullah SAW, maka beliau dipanggil lagi untuk kembali ke Makkah. Ini ikhwati fillah azanillahu yakum,
Dan kita tahu di mana setelah Mus'ab memberikan paparannya dan laporannya dengan apa yang dia telah jumpai di Yathrib, maka ini menjadi bahan yang harus diolah oleh Rasulullah SAW, sehingga pengutusan sejumlah sahabat untuk berhijrah pertama kali dilakukan secara bertahap, bertahap. Karena di antara sahabat ada yang berhijrah sembunyi-sembunyi, dan ada di antara sahabat yang berhijrah dengan terang benderang seperti Umar bin Khattab. Dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagai panglima yang berjaga di Makkah, beliau menunjukkan tentang jiwa patriotisme yang sangat tinggi, sekaligus juga kisah kepahlawanan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, bahwa beliau sebagai tokoh, sebagai pimpinan harus memastikan kepada rakyatnya, kepada prajuritnya, kalian dulu sana, biar saya yang berjaga di sini. Karena memang belum ada izin secara pasti Rasulullah meninggalkan kota Makkah. Dan ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum, maka tatkala kita tahu sejumlah sahabat yang ingin pergi berangkat ke Madinah atau Yathrib kala itu, ini mendapati beberapa halang rintang, onak duri yang menghadang di dalam perjalanan suci mereka, perjalanan indah mereka, perjalanan penuh dengan perjuangan ini. Ternyata mereka harus menemui beberapa hal, dan beberapa faktor ini sudah dirangkum oleh para mu'arrikhin, para sejarawan, sebagai sebuah bahan renungan bagi kita yang hidup di kemudian hari, untuk menjadi pelajaran. Karena sejarah itu hanya perputaran waktu yang dimana substansinya sama. Substansi dari sejarah itu sama, yaitu as-sira' bainal haqqi wal batil, pergulatan dan pertempuran antara yang hak dan yang batil, kemudian saling mengalahkan dan saling mengungguli satu dengan yang lainnya. Hanya kadang-kadang pemerannya yang berbeda, tempat kejadian yang berbeda, situasi dan kondisi yang berbeda, tapi substansinya sama. Substansi dari sejarah itu sama. Dan oleh karenanya ikhwati fillah azanillahu yakum, tatkala kita belajar tentang ini, mari kita lihat bagaimana asalib Quraisy fi muharabatil muhajirin, upaya, langkah, metode yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy atau kufar Quraisy musyrikin Makkah saat itu untuk menggagalkan aksi besar kaum muslimin. Aksi besar ini adalah hijrah, karena tidak ada aksi yang lebih besar saat itu sebelum turunnya ayat tentang jihad, kecuali adalah berpindah dari satu tempat yang disebut dengan Mekah menuju satu tempat yang disebut dengan Madinah. Itu aksi terbesar ikhwati fillah azanillahu yakum. Kenapa anak katakan aksi besar? Karena dia harus meninggalkan tanah kelahiran yang mungkin di sana sudah banyak kenangan, di sana dia tumbuh dan besar, di sana dia menghirup udaranya, dia meminum airnya, dia memakan hasil-hasil dari apa yang dikeluarkan dari bumi tersebut. Nah, karenanya ikhwati fillah azanillahu yakum, bagi mereka yang punya kenangan indah tentang kampung halaman dan tanah kelahiran, agak berat untuk meninggalkannya. Dan oleh karenanya, kenapa kita sebut juga hijrah ini adalah sebuah aksi besar kaum muslimin? Karena tidak sedikit dari mereka terpisah dengan keluarganya, yang dimana boleh jadi itu adalah ibu atau ayahnya, atau dimana itu adalah istri dan anak-anaknya, bagian dalam hidupnya, yang selama mereka tinggal sebelum berhijrah, mereka adalah sosok-sosok yang menemani di dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, yang boleh jadi ini disebut kenapa sebagai aksi besar kaum muslimin, karena saat itu tidak sedikit dari mereka muhajirin harus menerima konsekuensi meninggalkan bangunan usaha yang telah dia rintis, satu persatu bata dia susun sehingga menjadi mercusuar besar, yaitu sebagai sebuah bangunan tinggi dari kerajaan bisnis yang atau istana bisnis yang sudah dia bangun. Dan tidak sedikit juga dari mereka harus meninggalkan sawah, ladang dan hewan ternak. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, sekali lagi ini adalah aksi besar kaum muslimin yang butuh nyali besar. Dan oleh karenanya ikhwati fillah azanillahu yakum,
kita bahas di sini beberapa metode yang dipakai oleh kaum kufar Quraisy Makkah saat ingin menggagalkan aksi besar kaum muslimin itu. Yang pertama, uslubut tafriq bainar rajuli wa zawjihi wa waladihi. Metode yang dipakai oleh kaum kufar adalah metode untuk memecah kekuatan. Jadi kalau seandainya saat itu berbondong-bondong ingin pergi ke Madinah, ingin berhijrah ke Madinah, maka uslub yang dipakai, metode yang digunakan atau sesuatu yang dimainkan oleh kaum kufar adalah memecah kekuatan ini. Jadi awalnya jumlahnya sekian, kalau dipecah maka menyusut. Dan harapan yang mereka inginkan tatkala sudah dipecah dan dicerai-berai ini, boleh jadi yang awalnya ingin pergi berangkat untuk berhijrah mengurungkan niatnya. Dan ini ikhwati fillah azanillahu yakum dialami oleh seorang sahabat mulia yang bernama Abu Salamah dengan keluarganya. Dan di sini disebutkan bahwasanya perihal tentang Abu Salamah dan istrinya Ummu Salamah, atau yang disebut dengan nama aslinya Hindun bintu Abi Umayyah, maka kisah ini adalah kisah di mana sangat konkret kaum kufar memecah kekuatan kaum muslimin. Pilar terkuat kalau kita bicara tentang sendi kehidupan kaum muslimin adalah keluarga. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 6 itu, kata Allah, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jaga dirimu dan jaga keluargamu dari api neraka. Ternyata keluarga ini adalah keluarga yang sudah terbentuk dan siap untuk berhijrah sama-sama ke Madinah. Hanya saja di sini disebutkan, lamma ajma'a Abu Salamah al-khuruj ila al-Madinah. Tatkala Abu Salamah sudah siap untuk pergi keluar ke kota Makkah, ke Madinah dari Makkah, rahala li ba'iruhu. Maka dia sudah siapkan tunggangannya, sudah siapkan perbekalannya. Summa amalani alaihi. Kata Ummu Salamah, sudah juga siap aku dibawa olehnya. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, bersamanya anakku dan anaknya dari Abu Salamah itu sendiri. Dan saat itu aku sedang juga menggendong anakku, kata beliau. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, ternyata mertua dari Abu Salamah menghalang-halangi agar ia tidak membawa keluarganya dalam aksi besar saat itu berhijrah menuju Madinah. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, sampai akhirnya keputusan yang berat sekali bagi Abu Salamah meninggalkan istri dan anaknya. Dan ikhwati fillah, ini adalah butuh nyali yang besar. Ini adalah butuh tekad seperti baja yang tidak mudah ditembus sehingga tetap berjalan. Kapal harus terus bergerak bagaimanapun badai di depan. Kafilah tetap harus melanjutkan perjalanannya bagaimanapun anjing itu menggonggong. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, maka Abu Salamah terpisah dengan keluarganya. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, setiap pagi Ummu Salamah keluar ke tanah lapang, berderai air mata keluar dari matanya, menangisi perpisahan ini. Karena jangan diasumsikan seperti sekarang. Kalau sekarang diasumsikan seorang suami mendapatkan tugas keluar kota, misalkan gitu ya, tugas kantornya, mungkin 1-2 hari, 1-2 pekan, tapi ada kepastian kembali, insya Allah begitu. Jadi hanya tugas di luar kota atau tugas di luar negeri 2 pekan, di mana hari dijanjikan kembali. Biasanya keluarga sudah gegap gempita ingin menyambut kedatangannya dari bandara itu kan, atau di bandara disambutnya. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, itu tidak ada dalam benak Ummu Salamah. Karena orang yang berhijrah, dia tinggalkan tanah kelahirannya. Dan tidak seperti orang yang tadi dapat tugas bahwa nanti 1-2 bulan dia kembali, tidak. Maka berderai air mata sampai setahun. Ikhwati fillah azanillahu yakum. Bayangkan ini kisah cinta yang luar biasa, di mana seorang suami harus terpisah dengan istrinya dan istri menangisi suaminya, dan entah apakah Allah pertemukan lagi mereka. Itu yang mereka tidak tahu. Maka dipecah ini kaum muslimin. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, ternyata metode ini
tidak menyebabkan Abu Salamah surut untuk tetap melakukan aksinya, berjalan sampai ke Yathrib, Madinah saat ini. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, yang kedua, uslub yang dimainkan, yang diperankan oleh kaum kufar Quraisy adalah uslubul ikhtitaf. Metode ikhtitaf ini disebut juga dengan metode penjemputan. Jadi sudah ada yang ikut aksi dengan kaum muslimin berhijrah ke Yathrib menuju Madinah, tapi dijemput pulang. Ini yang disebut dengan uslub al-ikhtitaf. Sudah berangkat nih, tapi sampai di sana disuruh pulang, dijemput dengan berbagai alasan. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, siapa orang yang mengalami hal ini? Dia adalah seorang sahabat mulia yang bernama Iyash bin Abi Rabi'ah. Waktu itu Iyash, tatkala dia hijrah dan bersama Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia tinggal di lingkungan Bani Amr bin Auf di Kuba. Di tempat Bani Amr bin Auf di Kuba ini, nanti ada rumah khusus yang ditinggali oleh beliau bersama Umar dan keluarga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ikhwati fillah, hal ini juga dialami oleh sahabat-sahabat lain yang berhijrah. Artinya, sewaktu dia hijrah dari Makkah ke Madinah, ada rumah, ada tempat penampungan di mana mereka tinggal di sana. Nanti insyaallah kita akan bahas juga setelah bahasan ini. Nah, di tempat itu seorang yang bernama Iyash bin Abi Rabi'ah tinggal bersama Umar bin Khattab. Tetapi ternyata wa kharaja Abu Jahal ibnu Hisham wal Harith bin Hisham ila Iyash. Ternyata Abu Jahal pun dan Al Harith bin Hisham pun menguntit dan mengikuti Iyash. Mengikuti ini. Loh Ustaz, kok ada orang orang kufar yang tahu bahwa mereka keluar? Ya ada lah, jelas. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍah, waktu mau hijrah kan jelas-jelas dia tawaf dulu, setelah tawaf salat sunnah 2 rakaat, ya kan? Dan setelah salat sunnah kata Umar apa? Umar ingin berhijrah. Siapapun di antara kalian yang ingin ibunya kehilangan anaknya dan istrinya menjadi janda dan anak-anaknya menjadi yatim, maka temui Umar di balik lembah itu. Berarti kan Umar sudah kasih tahu bahwa dia ingin hijrah. Makanya tatkala dikuntit oleh Abu Jahal dan Al Harith bin Hisham, maka diketahui bahwasanya rumah Iyash ditempati oleh Iyash dan Umar di sana didatangi oleh Abu Jahal. Ini ikhwati fillah azanillahu yakum, kronologis penjemputannya seperti ini. Bahwasanya kedua orang ini datang dan mengatakan kepada Iyash sembari melobinya agar dia mau kembali ke kota Makkah, inna ummaka qad nazarat alla tamussa ra'saha hatta tarak. Kadang-kadang memang kita temukan kata-kata indah itu, tapi sesungguhnya adalah beracun. Kelihatannya dia sedang melakukan sebuah nilai-nilai deal-deal kesepakatan begitu, tapi ternyata ini adalah isinya tipuan, tipu daya. Coba kita lihat ini. Inna ummaka qad nazarat alla tamussa ra'saha hatta tarak. Wahai Iyash, sungguh ibumu sudah bernazar tidak akan menyisir rambutnya, tidak akan merapikan rambutnya sampai beliau melihat dirimu. Dan kalau kita bahas ini, berarti dia sudah meninggalkan ibunya berhari-hari. Dari mana kita tahu? Saat itu perjalanan yang ditempuh dari Makkah ke Madinah berjarak kurang lebih 450 km, dan transportasi yang paling canggih adalah unta dan kuda, itu saja. Dan untuk menempuh perjalanan yang sangat jauh ini, maka dibutuhkan berhari-hari. Dan ibunya sudah berhari-hari tidak menyisir rambutnya. Coba bisa dibayangkan ya, kusut rambut itu, acak-acakan pastinya. Sampai disebutkan wala tastadhilla min syams hatta tarak.
ibumu pun tidak akan berteduh dari panasnya matahari sebelum melihat engkau. Jadi panas-panasan gitu. Dan antum jangan bandingkan panasnya di Indonesia dengan terik panasnya di Saudi Arabia. Pastinya di sana jauh lebih panas. Dan faktor yang membuat lebih panas lagi adalah tatkala matahari yang menyinari dengan suhu panas yang begitu dahsyatnya, di bawah ini adalah pasir, butiran pasir yang hakikatnya pasir itu memantulkan rasa panas. Adalah kita yang di tengah-tengah antara matahari dengan pasir merasakan bagaimana panas yang begitu dahsyat dan terik. Ini yang kedua yang dikatakan oleh Abu Jahal dan Al-Harith bin Hisham. Ibumu sudah tidak mau menyisir rambutnya, juga tidak mau berteduh. Apa katanya? Farraqa laha. Maka Iyash pun merasa iba dengan ibunya. Atau dia ibu dengan ibunya ini nggak bisa dia terima keadaan ibunya. Dengan kondisi yang diceritakan tadi, dia tidak tega dengan apa yang dilakukan oleh ibunya tadi, berpanas-panasan dan sebagainya. Maka Umar pun mengatakan kepada Iyash, wallahi ya Iyash, innahu in yuridaka al-qawm illa liyuftinuka an dinik. Wahai Iyash, jangan kau turuti dan jangan kau dengarkan ucapan-ucapan mereka. Mereka hanya ingin membuatmu terfitnah dari agamamu. Jangan, kata Umar. Fahdharhum, tetaplah engkau berhati-hati. Fa wallahi law qad adha ummuka al-qumal lashtamatat wa laqad ishtadda 'alayha harra Makkah lastadhallat. Umar ini sekali lagi adalah orang yang logikanya luar biasa. Selalu dia pakai, bukan berarti sahabat yang lain tidak berlogika, tapi Umar itu hitung-hitungannya kerap lebih valid begitu. Contohnya dalam kisah ini. Kalau seandainya dari apa yang diceritakan oleh mereka kepada dirimu hari ini, bahwa ibumu tidak menyisir rambutnya, nanti kalau rambut kepalanya dipenuhi oleh kutu pun dia akan menyisir rambutnya, kata Umar. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya begitu dahsyat terik matahari nanti di kota Mekah dan bertambah derajat Celcius yang ada di sana, dia juga lama-lama juga akan berteduh. Tenang aja, kata Umar. Sungguh mereka hanya ingin menipumu. Umar mengingatkan lagi. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, qala, maka si Iyash pun mengatakan, abar, saya tetap akan berbakti dan berbuat baik kepada ibu saya. Wali hunaka malun akhidhuhu, dan di Mekah juga masih ada sejumlah simpanan hartaku yang nanti aku akan ambil dan aku balik lagi ke sini. Kira-kira begitulah jawabannya. Qala fakultu, maka Umar berkata, wallahi innaka la ta'lam anni liman akthar Quraisy malan falaka nisfu mali wala tadhhab ma'ahuma. Kata Umar sembari mencoba untuk membujuk agar Iyash tidak mengiyakan, wahai Iyash, bukankah engkau tahu bahwa aku ini termasuk orang yang cukup punya uang dan cukup punya harta, dan kalau engkau tertarik dengan hartamu tadi yang kau tinggalkan di sana, aku bagi setengah dari asetku. Gak tanggung-tanggung nih, kata Umar, setengah asetku milikmu. Tetapi apa yang terjadi? Iyash pun menolak. Dan akhirnya, kalau seandainya engkau tetap pada pendirianmu, kata Umar, fakhudh naqati hadhihi innaha naqatun najibatun dhalul. Kau pakai saja untaku ini, wahai Iyash. Kenapa? Karena untaku ini sudah jinak dan dia sudah bersahabat. Kira-kira begitulah. Kau pakai saja untaku ini untuk kembali menemui ibumu di kota Makkah. Falzam dhahraha, dan tetaplah engkau di atas punggung dari unta ini. Fa in rabaka minal qaumi raibun fanji 'alaiha. Fakharaja 'alaiha ma'ahuma.
Kalau seandainya ada hal-hal yang kira-kira di tengah perjalanan engkau ini masuk dalam perangkap mereka, cepat melarikan diri dengan unta ini, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Umar ini berpikir futuristik, berpikirnya jauh lagi, ya, pengamatan dan analisanya tajam, tingkat akurasinya juga tepat. Mengapa demikian? Lihat, tatkala unta ini dinaiki oleh Iyash bin Abi Rabi'ah dan beliau pun mengarah ke kota Makkah bersama Abu Jahal dan Al-Harith bin Hisham, ternyata mereka melakukan sebuah tindakan makar tipu daya kepada Iyash, dan akhirnya Iyash pun dipukul dan Iyash pun diikat. Setelah diikat, nantinya Iyash dipenjara. Jadi penjemputan model jemput gini, ya, pengambilan lagi setelah mereka, dan diantaranya Iyash yang ikut aksi dalam hijrah kepada kota Madinah ini atau Yathrib ini, adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, dan ini adalah uslub metode kedua. Baik, dan ikhwatibillah azanillahu yakum, metode yang ketiga yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy adalah metode yang dikenal dengan uslubul habs. Jadi uslubul habs ini adalah metode memenjarakan. Jadi dipenjara, termasuk Iyash bin Abi Rabi'ah tadi. Jadi kalau ada orang yang ingin ikut Rasulullah SAW, dipenjara, dan ini tidak diperlakukan secara manusiawi. Itulah kira-kira. Dan oleh karenanya di sini disebutkan bahwa metode al-habs, penjara atau menghalang-halangi dan menghadang untuk tidak bisa pergi, ini yang dilakukan oleh orang-orang kufar Quraisy. Siapa mereka? Mereka diantaranya adalah Iyash dan Hisham ibnul As. Iyash bin Abi Rabi'ah tatkala dipukul dan diikat tangannya, dimasukkan ke dalam penjara, maka ini juga dialami oleh Hisham bin As. Bahkan dinding dan tembok yang dibangun itu dibangun cukup tinggi tanpa ada atap. Itu azab yang lain lagi. Sudah dalam sangkar, sudah dalam sebuah tempat yang kecil yang tidak memberikan keleluasaan bagi seseorang untuk hidup lebih luas lagi, mengenal dunia dan berjalan di atas dunia dan beraktivitas di atasnya. Dia dikurung dengan tidak ada atap sebagai tempat berlindung dari panas. Bayangkan itu, berarti kalau panas, terik panas matahari tetap kena badannya. Dan lebih parahnya kalau kita di tanah terbuka ketimbang di tempat yang tertutup itu, terkunci gitu. Kalau seandainya kita mengalami rasa panas, kita bisa mencari minimal pohon kurma saat itu untuk berteduh. Tapi di sini tidak ada pilihan lagi kecuali dia menikmati, dalam tanda kutip kalimat menikmati, yaitu sajian dan jamuan panas dari terik matahari yang mereka rasakan. La haula wala quwwata illa billah. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, apa tujuannya sekali lagi? Untuk kaum muslimin ini sebagai saywar. Ini adalah sebagai sebuah tindakan agar jiwa mereka terguncang dan azam mereka menjadi tidak sekokoh dari sebelumnya, dan syukur-syukur mereka mengurungkan niat untuk tidak bersama kaum muhajirin bersama-sama untuk hijrah ke kota Yathrib tadi. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, langkah ini dilakukan oleh mereka sampai disebutkan dalam kitab Sahihul Bukhari bagaimana riwayat ini sahih. Tatkala ada sejumlah kaum muslimin yang tertawan, ada sejumlah kaum muslimin yang dipenjara atau dihalang-halangi untuk tidak bisa ikut aksi hijrah tadi, maka sesungguhnya Rasulullah SAW mendoakan mereka dalam kunut mereka, ya, dalam kunut Rasulullah SAW mendoakan mereka. Apa isi doanya? Allahumma anji Iyash ibn Abi Rabi'ah. Ya Allah, selamatkan Iyash bin Abi Rabi'ah. Allahumma anji Salamah bin Hisham. Ya Allah, selamatkanlah Salamah bin Hisham. Allahumma anjil Walid bin al-Walid. Ya Allah, selamatkanlah Al-Walid, putra Al-Walid.
Allahumma anjil mustad'afina minal mu'minin. Ya Allah, selamatkanlah orang-orang yang dilemahkan dari kalangan kaum mukminin. Selamatkan mereka dan selamatkan orang-orang yang lemah di antara kaum mukminin. Lemah, tidak mampu untuk pergi melakukan aksinya berhijrah bersama yang lainnya. Lemah karena memang mereka tidak punya modal, tidak punya apa dan sebagainya, atau lemah karena dihalang-halangi. Maka ikhwati fillah azanillahu yakum, dan Rasul pun berdoa, Allahumma sujud wata'ataka ala mudar, Allahumma ja'alha sinina kasini Yusuf. Ya Allah, jadikan mereka itu mengalami masa seperti masa yang dilalui di masa Yusuf alaihissalam. Kan pernah terjadi paceklik berkepanjangan di saat Nabi Yusuf waktu itu tertawan di mana di Mesir. Rasulullah berdoa seperti itu, ikhwati fillah azanillahu yakum. Karena apa? Karena sejumlah sahabat yang ditawan ini punya keinginan untuk bersama kaum muhajirin yang lain, sama-sama untuk pindah ke kota Yathrib, sama-sama ingin menikmati dakwah di sana dengan penuh keamanan, sama-sama ingin menikmati indahnya beribadah kepada Allah tanpa harus ada teror di sana sini. Itu uslub yang ketiga yang dimainkan oleh orang-orang kufar Quraisy Makkah. Jadi pertama sekali lagi memecah kekuatan kaum muslimin. Yang kedua adalah uslub ikhtitaf, menjemput, mengambil, menangkap, dan yang ketiga adalah menghalang-halangi dan memenjarakan. Ikhwati fillah azanillahu yakum, metode yang keempat yang dipakai adalah uslub tajrid minal mal. Apa maknanya? Yaitu pembekuan aset. Jadi aset-aset kaum muslimin dibekukan atau diblokir untuk tidak bisa dicairkan, untuk tidak bisa dibawa sebagai modal hijrah mereka ke Yathrib kala itu. Kebayang ikhwati fillah azanillahu yakum, kalau perjalanan yang panjang ini kita tidak bawa bekal kecuali takwa pastinya. Padahal Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu warḍah tatkala mendapatkan kabar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah waktu itu dan Abu Bakar termasuk yang tidak awal hijrah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam punya kebiasaan main ke rumah Abu Bakar kalau tidak pagi sore hari. Kebiasaan ini kata Aisyah, dituturkan oleh Aisyah, kebiasaan Rasulullah itu kalau main ke rumahku, ke rumah ayahku, kalau tidak pagi sore. Dan Rasulullah jarang atau tidak pernah berkunjung ke rumah Abu Bakar di siang hari, apalagi panasnya luar biasa. Dan saat itu ikhwati fillah azanillahu yakum, ternyata Rasulullah datang ke rumah Abu Bakar di siang hari yang sangat terik sekali, di mana orang enggan beraktivitas. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu warḍah, wahai Abu Bakar, anak-anakmu, maksudnya keluarkan anakmu. Tapi apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, kedua anakku ini bisa menjaga rahasia. Dan dari situ kita tahu bahwasanya akhirnya Abu Bakar menangis gembira tatkala dia bertanya, ya Rasulullah, as-suhbatu ya Rasulullah, as-suhbatu ya Rasulullah. Wahai Rasul, bolehkah aku menjadi sahabatmu dalam perjalanan hijrah ini? Bolehkah aku menjadi sahabatmu dalam perjalanan ini? Menangis gembira tatkala Abu Bakar adalah orang yang dipilih oleh Rasulullah untuk menemani beliau dalam hijrahnya. Nah, yang ingin menjadi bahasan kita adalah Abu Bakar membawa seluruh hartanya, dan ini digunakan oleh beliau untuk menutup mulut dari orang-orang kafir yang saat itu menjadi guide sepanjang perjalanannya, menjadi pemandu dalam perjalanan Rasulullah dan Abu Bakar dari Makkah ke Madinah. Padahal orang-orang kufar saat itu sedang membuat sayembara yang begitu dahsyat, di mana siapapun yang bisa mendatangkan Muhammad dan Abu Bakar hidup atau mati, maka hadiah yang sudah dipersiapkan 100 ekor unta. Jadi kalau sekarang satu unta itu sekitar 10 sampai 20 juta, kalau 100 ekor berarti 2 miliar. Betul kan? Tapi Abu Bakar membawa semua hartanya dan menjadikan hartanya ini sebagai bayaran bagi seorang
yang menunjukkan jalannya yang bernama Abdullah bin Uraikid, maka disumpal mulutnya untuk dia tidak membocorkan bahwa yang sedang bersamanya adalah Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Terbayangkan bahwa hijrah ini adalah butuh pengorbanan, bukan hanya ternyata fisik, emosi, tenaga, waktu, tapi juga materi. Kalau seandainya Abdullah bin Uraikid ini silau dia, kalau seandainya dia silau dengan apa yang ada di kota Mekah dalam bentuk tawaran 100 ekor unta, dan kalau seandainya loyalitas dia itu dia tetap pertahankan karena kesyirikannya bersama kaum kufar Quraisy di sana, maka niscaya dia tangkap Rasulullah atau minimal dia kabarkan orang-orang untuk menangkap beliau. Berarti apa? Hijrah ini butuh uang, dan Abu Bakar membawa uangnya, membawa hartanya untuk perjalanan bersama Rasulullah SAW. Tapi di antara sahabat yang lain ada yang tertahan hartanya, ada yang dibekukan, ada yang tidak boleh dibawa, ada yang tidak boleh dicairkan. Siapa di antara mereka? Abdurrahman bin Auf, orang kaya yang tidak bawa hartanya, orang kaya yang meninggalkan asetnya yang sampai kalau dikonversi kepada nilai yang hari ini katanya menembus angka triliun. Masya Allah, orang kaya berarti beliau, kaya sekali, saudagar Abdurrahman bin Auf itu. Mana bukti dia tidak bawa apa-apa? Sewaktu dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dengan seorang sahabat dari Ansar yang bernama Sa'ad bin Rabi, maka Sa'ad bin Rabi mengatakan, ini hartaku, ambil untukmu, bagi untukku sebagian. Itu kebun kurma milikku, ambil untukmu, sisakan untukku. Dan ini kedua istriku. Ini yang dahsyat lagi ya. Mana yang kau punya ketertarikan kepadanya, aku ceraikan, kau tunggu masa iddahnya berakhir, kau nikah dengan. Maka dia bilang, terima kasih dan semoga Allah memberkahimu dan memberkahi hartamu. Dullani ala suq, cukup kau tunjukkan aku di mana pasar. Karena dia backgroundnya adalah seorang pengusaha, dia ingin berusaha saja. Ini bukti dia nggak punya apa-apa, dia tinggalkan kampung halamannya sekaligus harta bendanya di sana. Dan satu lagi orang yang mengalami hal serupa adalah sahabat mulia yang bernama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Jadi Suhaib adalah seorang yang luar biasa, hartanya ditinggal di kota Mekah. Mari kita coba cari tahu siapa Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi pernah tertawan di Romawi saat usianya masih kecil, dan dia akhirnya belajar bahasa dari mereka. Waktu itu dia sempat menjadi budak dan akhirnya dibeli oleh Abdullah bin Jud'an dan dimerdekakan oleh Abdullah bin Jud'an. Masuk Islam bersama Ammar bin Yasir di dalam hari yang bersamaan. Kan sama-sama budak ini, Ammar bin Yasir sama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Coba kita lihat dari sisi dan tinjauan status dia sebagai seorang budak. Budak itu apa yang dia dapatkan dari hasil tetesan keringat dia, maka bukan jadi milik dia, melainkan milik majikannya. Maka saat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi dimerdekakan oleh Abdullah bin Juz'an, saat itu dia punya kebebasan. Dan setelah waktu dia masuk Islam, ini, maka dia mencoba untuk berniaga. Dia berniaga dan sebagainya, sampai akhirnya dia pun kaya. Disebutkan dari Abi Utsman An-Nahdi rahimahullah, balagani anna Suhaiban hina arada al-hijrah ila al-Madinah qala lahu ahlu Makkah. Kata Abu Utsman An-Nahdi, semoga Allah merahmatinya, telah sampai kepadaku berita di mana saat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ingin pergi, ingin berhijrah, maka dia ditahan oleh penduduk Makkah. Ataitana hahuna sa'lukan, wahai Suhaib,
kau datang ke kota kami Mekah ini dalam keadaan su'luk. Su'luk ini ungkapan, su'luk artinya adalah fakir. Kau datang ke negeri ini, kau datang ke tempat kami ini dalam keadaan su'luk, nggak bawa apa-apa, modal dengkul aja. Ini kata penduduk Makkah. Fakathura maluka indana wa balagta ma balagta thumma tantalik binafsika wa malik. Ini kata penduduk Makkah. Lambat laun, hari demi hari kau tinggal di kampung kami ini, dan akhirnya kau jadi kaya, banyak hartamu. Lantas apakah engkau hari ini ingin meninggalkan tempat yang telah membuatmu kaya dengan harta yang kau miliki, kau bawa sekaligus? Tidak mungkin wahai Suhaib, katanya. Jadi bahasanya gini, ente kaya karena di sini. Dulu kan waktu belum ke sini ente juga susah. Dan ente juga seorang budak lagi. Yang membuat kaya adalah tanah Makkah ini, kata mereka. Ente tinggal di sini jadi kaya. Maka ikhwatillah azanillahu yakum, apa kata Suhaib bin Sinan Ar-Rumi? Ini terjadi diskusi antara atau perbincangan di antara Suhaib dengan mereka. Faqala ara'aitum in taraktu mali. Bagaimana kalau aku tinggalkan seluruh hartaku di sini? Apakah kalian membebaskanku untuk bisa berhijrah? Qalu na'am. Kata orang-orang Makkah, iya. Kalau ente tinggalkan semua harta ente di sini, ente boleh sana nyusul orang-orang yang lain sana. Maka kata Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, kalau itu yang kau inginkan, aw ghairu dzalik, enggak ada lagi yang lain. Kata Suhaib, cuma harta, ambil. Khudhu, ambil harta itu. Kalau cuma mau harta, ambil harta itu. Makanya Rasulullah SAW doain Suhaib dengan kalimatnya Rabiha Suhaib, Rabiha Suhaib. Ya, semoga Suhaib beruntung. Ya, semoga Suhaib beruntung. Atau dalam bahasa terjemah lainnya, beruntunglah engkau wahai Suhaib, beruntunglah engkau wahai Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Masya Allah. Siapa Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini? Dia adalah salah seorang sahabat di antara sahabat yang lain, dan dialah yang pernah mendapatkan riwayat dari Rasulullah yang berbunyi ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan sekali perkara orang-orang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair. Mengapa menakjubkan? Semua perkara dan urusan kaum beriman ini, kaum mukminin adalah baik. In asabathu sarra syakar fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lahu. Jika seandainya menimpa kepada diri mereka rizki, kebaikan, kabar gembira, maka mereka bersyukur kepada Allah dan syukurnya menjadi baik untuk mereka. Jika menimpa kepada kehidupan mereka musibah, hal-hal yang tidak nyaman, sesuatu yang tidak mengenakan, mereka bersabar, maka sabarnya baik untuknya. Jadi seolah ini kayaknya ngena banget gitu. Hadis ini kena banget untuk Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Tadinya susah, sabar. Tadinya budak, sabar. Tadinya orang yang tidak dianggap, sabar. Tadinya orang yang termasuk disiksa, sabar. Sabarnya baik untuk Suhaib. Tapi tatkala dia kaya, tatkala dia jaya, tatkala dia bergelimang dengan harta, dia itu bersyukur. Syukur yang baik untuknya. Tatkala Allah uji dengan kekayaan tadi, maka dia katakan, aw ghairu dzalik, enggak ada lagi yang lain dari apa yang kalian inginkan dariku, ambil harta itu. Aku tidak butuh harta itu. Masyaallah, maka Suhaib bin Sinan Ar-Rumi meninggalkan hartanya dan dia pergi menyusul muhajirin yang lain dengan keadaan harta yang dibekukan. Jadi 4 usul ini ikhwati fillah azanillahu yakum rasanya akan terus ada dalam perjalanan dakwah ini. Rasanya kalau kita menilik sejarah dan tadabbur sirah nabawiyah ini, rasa-rasanya kayaknya akan terus ada di sepanjang zaman di mana dakwah itu terus disuarakan. Akan terus ada tantangan-tantangan dan metode model kayak gini di saat dakwah ini terus disiarkan dan digelorakan. Dipecah kekuatan, karena sekarang seperti hari ini kalau kita lihat kaum muslimin
di mata kaum kufar atau orang-orang yang tidak suka dengan kaum muslimin kembali berjaya, metode yang pertama yang dipakai mereka adalah at-tafriq, memecah belah. Itu metode yang mereka sedang lakukan, sehingga umat Islam tidak punya lagi kesatuan saf dan barisan. Yang ini menghantam yang itu, yang ini menghajar yang ini dan sebagainya. Akhirnya apa? Perumpamaan mereka seperti gula Jawa dalam bongkahan yang besar, namun ditumbuk-tumbuk dahulu sehingga berpecah menjadi pecahan-pecahan kecil, berkeping-keping, sehingga tatkala dimasukkan ke dalam air yang panas mudah sekali untuk larut dan habis. Dan ikhwatifillah azanillahu yakum, uslub atau metodologi tafrik ini dimainkan, sehingga akhirnya apa? Kaum muslimin disibukkan sesama mereka saling pukul. Kaum muslimin disibukkan sesama mereka untuk menghajar saudaranya. Kaum muslimin disibukkan untuk mencari aib saudaranya, sehingga di situ tidak ada lagi kesatuan. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum." Maka janganlah kalian bercerai-berai, sebab kalau kalian bercerai-berai maka kalian akan hilang kekuatan dari kalian dan kalian pun mudah untuk dikalahkan. Ini qadifillah azanillahu yakum. Maka orang-orang yang tidak senang dengan dakwah ini, orang yang tidak senang akan kembalinya Islam memimpin peradaban dunia ini, memainkan peran dengan istilah yang ana istilahkan politik gula Jawa tadi. Jadi dihancurkan dulu berkeping-keping, dibuat dulu mereka terkotak-kotakkan, dibuat dulu mereka ini saling hantam. Setelah itu mudah sekali untuk larut dan habis. Atau dalam bahasa lainnya, kita ini disibukkan kalau seperti orang yang sedang main tinju di atas ring, musuh sedang memukul wajah kaum muslimin, sementara kaum muslimin dibuat oleh musuh agar sibuk memukul mukanya sendiri. Kalau sudah seperti itu adanya, enak. Di mana musuh tinggal lihat bagaimana kaum muslimin sudah lelah, satu waktu dengan satu jab saja bisa membuat mereka KO dan kalah. Ini yang pertama. Jadi kalau kita lihat uslub tafrik ini juga masih dimainkan terus, sehingga terjadi pro kontra, tidak adanya satu kesatuan kaum muslimin, ya, barisan mereka yang tidak lagi kokoh, barisan mereka yang tidak lagi rapat, saf mereka yang tercerai-berai. Ini mudah sekali dimasuki oleh infiltran, sehingga mereka menyusup ke dalamnya dan akhirnya terporak-porandakan kesatuan kaum muslimin. Al-ikhtitaf, misalkan ada penyeru-penyeru dakwah yang boleh jadi diintimidasi, boleh jadi mungkin saja diteror, baik itu lewat, kalau sekarang dengan pesan atau apa yang dalam bentuk digital, atau mungkin didatangi, sangat mungkin. Dan itu pernah dialami oleh sejumlah sahabat Rasulullah SAW dulu, bahkan tabi'in, tabi'in dan orang-orang yang menyuarakan yang hak, seperti Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ini qadifillah azanillahu yakum. Juga Al-Habsu pernah dialami oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Di penjara, di dalam penjara beliau ditahan agar kiranya orang-orang yang seperti ini menyuarakan yang hak ini kapok. Dan akhirnya orang berpikir untuk tidak berani menyuarakan Islam. Dan yang terakhir, yang keempat adalah dibekukannya aset-aset kaum muslimin, diblokirnya kekuatan kaum muslimin dari sisi kekuatan finansial, atau diblokirnya kaum muslimin sehingga dia tidak punya keleluasaan untuk memainkan peranan berjuang dari sisi roda ekonomi, roda bisnis dan sebagainya. Dalam bahasa belakangan disebut dengan embargo. Diembargo secara ekonomi, diembargo untuk tidak boleh membeli dan menjual dari dan kepada kaum muslimin. Ini adalah biasa. Misalkan, ya, nah oleh karena itu ikhwatifillah azanillahu yakum, pelajaran dari kisah bagaimana hijrahnya Rasulullah SAW bersama para sahabat ke Yathrib menyisakan kepada kita bahwa as-sira' bainal haqqi wal batil qa'imun ila yaumil qiyamah, bahwa pergulatan antara yang hak dengan yang batil tetap akan terus terjadi sampai hari kiamat.
Karena itu sudah menjadi sunnatullah. Karena itu sudah menjadi garis yang Allah telah gariskan dalam kehidupan ini. Dan oleh karena ikhwatifillah azanillahu yakum, kita tahu di sini agar kita menyadari betul firman Allah itu benar adanya. Allah mengatakan wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari yang kami pergilirkan. Itulah hari yang kami pergilirkan di antara para manusia. Itu hari-hari yang kami putar, kata Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ana katakan tadi bahwa sejarah perputaran saja, di mana boleh jadi substansinya sama walaupun pelaku yang mengerjakannya berbeda. Substansi dan intinya sama, boleh jadi tempat kejadian perkaranya berbeda. Boleh jadi substansinya sama walaupun latar belakang terjadinya itu dilatar belakangi dengan hal-hal yang berbeda-beda. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, dari sini kita tahu bahwasanya hijrah ini berat. Aksi yang waktu itu dilakukan oleh para sahabat dan Rasulullah adalah aksi yang berat. Walaupun belum ada perlawanan secara fisik harus mengangkat senjata kala itu. Tapi ikhwati fillah azanillahu yakum, ada tambahan sedikit dalam kajian kita hari ini, adalah bagaimana sesungguhnya para sahabat ditampung oleh kaum Ansar. Mereka yang berhijrah dari Muhajirin ditampung oleh kaum Ansar. Ini bukti kepedulian mereka kepada saudaranya seiman dan seakidah. Yang boleh jadi tidak ada pertautan nasab di sana, yang boleh jadi tidak diikat oleh ikatan pernikahan di sana, tapi mereka disaudarakan oleh Allah dengan ikatan yang lebih kuat dan ikatan paling kuat, yaitu ikatan akidah dan ikatan tauhid. Mereka datang dari kejauhan, belum tentu di Yasrib ada anak, belum tentu di Yasrib ada famili, belum tentu di Yasrib ada kerabat, belum tentu. Mereka datang dari Mekah, jauh meninggalkan kampung halaman. Mereka sangat mungkin tidak membawa perbekalan cukup, karena dalam metode yang keempat, aset mereka dibekukan, sehingga tidak ada alat untuk mereka jadikan sebagai barter transaksi untuk membeli apa yang bisa menutup rasa lapar dan dahaga mereka. Tidak ada. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, maka persaudaraan ini adalah bukti persaudaraan yang tidak dibatasi oleh sekat-sekat teritorial dan garis-garis geografis. Artinya apa? Kita kalau masih di sana menyatakan Rabbunallah, Rabb kami Allah, di sana yang menyatakan bahwa Allahu atau Ar-Rasulu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasulnya, maka itu adalah saudara kita. Dan di sini diuji makna ukhuwah yang sesungguhnya. Contoh misalkan, kalau ada anak kita yang homestay di negara luar sana untuk belajar, berapa tahun? 4 tahun kah? 5 tahun kah? 6 tahun kah? Paling tidak bagi si pemilik rumah ada batasan limit waktu di mana dia harus mengakhiri perjamuannya, harus mengakhiri fasilitas yang diberikannya kepada orang yang ada di rumah tadi. Betul kan? Sama halnya kayak kita tatkala kedatangan tamu atau kita yang bertamu. Maka dalam sunnah, tuntunan sunnah, seorang tuan rumah berkewajiban menjamu tamunya itu 3 hari. 3 hari. Dia servis tamunya, dia bagikan makanan atau minuman yang dia punya dan dia miliki, dan dia berikan tempat di mana dia harus layak untuk bermalam di sana, tidak bercampur dengan keluarganya yang boleh jadi di sana ada perempuan, anak perempuannya atau istrinya. Tapi setelah 3 hari tidak ada kewajiban untuk tuan rumah menjamu dan menservis tamunya. Coba terbayang gak sama kita? Muhajirin ini bermalam di rumah-rumah kaum Ansor bukan 3 hari. Bermalam di rumah-rumah kaum Ansor ini bukan untuk 3 pekan. Bermalam di rumah mereka bukan untuk 3 bulan atau 3 tahun. Mereka tidak tahu sampai kapan, karena tidak ada jaminan untuk kembali lagi ke kota Makkah saat itu. Berarti mereka sudah harus siap dengan segala konsekuensinya. Mereka harus siap dengan segala kemungkinannya. Dan ini begitu luhurnya pengorbanan dari kaum Ansar yang menyambut para mujahidin, yang menyambut para muhajirin,
yang menyambut orang-orang yang telah memperjuangkan agamanya dari Makkah, menyambut dengan gegap gempita di kota Yathrib kala ini. Baik, ada beberapa rumah yang dijadikan posko sebagai tempat untuk bermalamnya dan tempat tinggalnya kaum muhajirin. Yang pertama adalah rumah Mubashir bin Abdul Munzir bin Zambar yang ada di Kuba. Rumah ini ditempati oleh sejumlah kaum muslimin dan muslimat, dan di antara yang tinggal di rumah ini adalah Umar bin Khattab dan keluarganya serta anak beliau yang bernama Hafsah, yang juga di dalamnya ada Iyas bin Abi Rabi'ah. Tadi anak katakan Iyas bin Abi Rabi'ah serumah dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai kapan Ansar harus menjamu mereka? Sampai batasan waktu yang tidak ada batasan yang mereka ketahui. Sampai akhirnya Allah memberikan kelapangan rezeki bagi para muhajirin, akhirnya bisa membuat rumah-rumah sendiri. Yang kedua, rumah Khubayb bin Isaf. Rumah Khubayb bin Isaf ini ditempati oleh Talhah bin Ubaidillah bersama istrinya, bersama ibunya dan Suhaib bin Sinan. Jadi bersama Suhaib, bersama ibunya, Talha tinggal di rumah ini. Dan selanjutnya rumah As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah rumahnya ditempati oleh singa Allah yang bernama Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Kemudian ada rumah Abdullah bin Salamah yang di Kuba. Letak dan posisinya ditempati oleh Ubaidah bin Harith bersama ibunya, dan Mistah serta Tufail, Tulaib bin Umair. Mereka tinggal di tempat tersebut, tepatnya di wilayah Kuba. Selanjutnya rumah Bani Jahjabah ditempati oleh sejumlah kaum muslimin, di antaranya adalah Zubair bin Awwam. Zubair bin Awwam ini adalah masih punya tali hubungan dengan Rasulullah. Zubair bin Awwam menikah dengan seorang wanita yang bernama Hamnah bintu Jahash, dan Hamnah kakak beradik dengan Zainab bintu Jahash. Dan Zainab bintu Jahash adalah bekas istri atau janda dari anak angkat Rasulullah yang bernama Zaid bin Harithah. Setelah dicerai oleh Zaid bin Harithah, maka janda ini dinikah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi masih ada hubungan Zubair bin Awwam dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, Zubair bin Awwam, ana ralat Zubair bin Awwam dengan istri yang bernama Asma bintu Abu Bakar. Nanti yang masih punya hubungan dengan Rasulullah adalah Mus'ab bin Umair. Zubair bin Awwam bersama Asma tinggal di sini. Dan Asma pengorbanannya adalah sangat-sangat besar sekali, karena waktu beliau ditinggal oleh Abu Bakar dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersama Aisyah radhiyallahu anhuma harus menyiapkan perbekalan yang dibawa oleh Asma ke sebuah gua Thur, di mana di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal untuk 3 malam bersama ayahnya radhiyallahu anha wa radhaha. Selanjutnya yang tinggal di Bani Jahjabah adalah Abu Subrah bersama istrinya Ummu Kalsum. Yang ketujuh, rumah yang ditinggali oleh kaum muhajirin adalah rumah milik Bani Abdul Ashhal. Siapa yang tinggal di sana? Yang tinggal di sana adalah Mus'ab bin Umair bersama istrinya yang bernama Hamnah bintu Jahash tadi. Jadi walillah azanillahu yakum. Yang kedelapan ada rumah Bani Najjar, atau yang ketujuh, rumah Bani Najjar. Di sini ditinggali oleh sekelompok sahabat, di antaranya Utsman bin Affan bersama anak Rasulullah yang notabene adalah istri dari Utsman itu sendiri, Ruqayyah namanya. Dan yang kedelapan, rumah dari Sa'ad bin Khaisamah. Rumah Sa'ad bin Khaisamah ini rumah khusus. Rumah khusus yang menampung para jomblo, yang menampung para bujang.
Mereka tidak disatukan takut kalau dalam bahasa anak sekarang baper, ya. Kenapa baper? Karena yang lain sama istrinya, yang lain sama suaminya, dia nggak bersuami atau dia tidak beristri gitu kan. Maka harus ada tempat khusus di mana di rumah itu mereka senasib, sepenanggungan dan sependeritaan. Itu kurang lebih ya, karena apa? Mereka jomblo semua. Di rumahnya Sa'ad bin Khaythama ditampung mereka semua di tempat itu. Ikhwati fillah azanillahu yakum, lihat bagaimana keluhuran hati, kesiapan mental para Ansor. Orang-orang ini tinggal tidak 1-2 malam. Allahu Akbar. Mungkin kalau di kita ada yang bertamu sudah 3 hari, tapi tamu ini tidak menunjukkan bahwa dia ini ingin pulang atau ingin pamitan di rumah kita, mulai ada keresahan. Atau minimal kalau nggak ada keresahan, ada bilang gini sebagai sebuah dalil, sudah tidak ada kewajiban lagi bagi kita pun, ya, memberikan jamuan kepada orang ini, kan gitu. Tapi subhanallah dan Allahu Akbar, luar biasa sekali, Ansor tetap memberikan yang terbaik. Sampai seorang yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari, tatkala dia berteriak dengan gembira karena unta Rasulullah Qaswa berhenti di depan rumahnya, maka Abu Ayyub Al-Ansari mempersilahkan Rasulullah untuk tidur di bagian atas. Apa alasan tidur di bagian atas? Kalau di bawah, maka maaf, Abu Ayyub menganggap dia tidak sopan kepada Rasulullah karena posisi Rasulullah di bawah. Insyaallah. Dan para sahabat dalam rangka memuliakan Rasulullah SAW, bukan hanya pemuliaan dalam sikap, dia tidak mengangkat bicara lebih tinggi, dia tidak ingin bersikap lancang di hadapan Rasulullah. Salah satunya dia tidak ingin secara tempat Rasulullah di bawah dari posisi dia. Tapi Rasulullah SAW berterima kasih dan mengatakan, cukuplah bagiku untuk di bawah ini agar engkau tidak tidak dilalui oleh lalu lalang kaum muslimin yang nanti para sahabat ingin bertanya, konsultasi, curhat dan sebagainya kepada aku. Maka Rasulullah memilih tempat yang di bawah, sementara Abu Ayyub tempatnya di atas. Jadi khotifillah azanillahu yakum, satu ketika air yang ada di sebuah wadah milik Abu Ayyub terjatuh secara tidak sengaja, tumpah. Gelas ini jatuh dan tumpah. Air ini dikhawatirkan jatuh menetes ke Rasulullah SAW dan Rasulullah akhirnya tidak nyaman. Abu Ayyub langsung mengambil kelambu yang menutupi tempat tidurnya, langsung ditutupi air yang tumpah itu, radhiyallahu anhu warḍah. Sampai sebegitunya menjamu orang-orang yang hijrah dan tidak ingin mereka itu tidak nyaman. Sampai di antara mereka yang dengan sikap yang di luar kebiasaan, akhirnya Allah puji dengan ayatnya, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Allah memuji tindakan kaum Ansar kepada kaum Muhajirin dengan mendahulukan kepentingan saudaranya padahal dia berkebutuhan juga. Allah memuji mereka dengan tindakan yang sangat-sangat luar biasa. Dia dahulukan saudaranya dalam hal hajat dan kebutuhan, padahal diri mereka berhajat dan berkebutuhan. Ikhwati fillah azanillahu yakum, kita belajar sejarah ini bukan hanya untuk memenuhi relung fikiran kita dan menjadi hazanah sebagai penambah pengetahuan kita tentang sejarah umat Islam atau jalan hidup orang-orang pilihan, atau bagaimana sikap-sikap bijak dan dermawan dari kaum Ansar, bukan. Tapi setelah tahu, maka kita tergerak juga untuk mengambil peran, minimal sekali punya semangat sama dengan mereka. Walaupun kita rasanya tidak sama dengan mereka dalam hal kebaikan dan kontribusi kepada agama ini, minimal punya niatan yang sama untuk melakukan apa yang dilakukan oleh kaum Ansar kepada Muhajirin. Wallahu ta'ala alam. Ini yang kita bisa kaji pada kesempatan hari ini, di mana kajian kita seputar sirah nabawiyah tentang perjalanan
dan aksi besar yang dilakukan oleh kaum muslimin dari Makkah menuju Madinah, mudah-mudahan membuat kita makin semangat untuk terus mendakwai agama Allah Subhanahu wa taala dan tidak menjadi orang-orang yang bakhil untuk mendonasikan, untuk memberikan titipan yang Allah titipkan kepada kita sebagai sebuah hal yang kelak kita akan jadikan alasan di depan Allah Subhanahu wa taala bahwa kami dulu telah memenuhi amanah ini dengan kami berikan dalam bentuk donasi kepada dakwah ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan jika ada hal yang ingin kita diskusikan, mungkin nanti kita buka seksi interaktif dan tanya jawab. Billahi sabilil haq, ila liqa fi amanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan kalau ada yang ingin kita diskusikan. Cukup. Baik. Bapak-bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang punya mic bisa dibantu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi ada keterangan mengenai Rasul pada saat haji menyampaikan masalah-masalah besar, yaitu dan masalah kecil untuk haji berikutnya. Pertanyaannya, pada saat itu kan Rasul berarti belum haji ya? Karena kan sebelum hijrah. Nah, pertanyaannya, apakah hajinya sama atau enggak? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ditanya apakah saat itu sudah ada syariat haji, syariat haji sudah ada tapi mengikut millah sebelumnya, mengikut agama dan risalah sebelumnya. Tapi kalau ditanya apakah sudah ada syariat untuk Rasulullah SAW, syariat haji baru turun di akhir-akhir masa Rasulullah SAW. Dan Rasulullah hajinya sekali-kalinya itu, yaitu di tahun ke-10 setelah hijrah. Dan tahun ke-11-nya Rasulullah SAW wafat. Hanya berselang beberapa bulan dari hajinya Rasulullah jatuh sakit dan meninggal dunia. Nah, kalau ditanya misalkan syariat hajinya seperti apa, ya mengikut ajaran sebelumnya. Dan bahkan sebelum syariat sholat pun Rasulullah sudah sholat. Nah, kalau ditanya apakah Rasulullah sudah haji kala itu, Rasulullah belum haji. Ya, artinya hajinya baru nanti yang disebut dengan haji wada. Maka Rasulullah SAW mendapatkan perintah dari Allah untuk berhaji, dan disitulah Rasulullah mengatakan, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku tata cara kalian dalam berhaji. Gitu ya Pak ya. Jadi Rasulullah di tahun ke-10 hajinya. Nah, kenapa Rasulullah tadi dalam cerita tadi bertemu dengan orang-orang dari Yathrib, ingin memanfaatkan, karena haji itu kan bukan hanya orang-orang yang ada di Makkah saja, tapi dari berbagai penjuru datang ingin menjadi tamu Allah di sana. Nah, karenanya ini adalah menurut Rasulullah, ini adalah sebuah situasi yang sangat tepat kalau saya dakwahi mereka. Nah, dilalahnya Allah pilih orang-orang Yathrib mau menerima ajakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu, wallahu alam. Baik. Ini ada pertanyaan, Ustadz, di zaman penuh berita hoaks ini mana yang lebih utama? Klarifikasi tapi akan jadi semakin ramai debat kusir. Yang kedua, diam saja. Ya, ini masalahnya apa dulu? Dalam artian, kalau masalahnya babnya perkara yang besar, maka harus babnya klarifikasi. Dalam artian agar tidak terjadi banyak korban di balik ketidakbenaran berita hoaks tadi ya. Tapi kalau masalah-masalah yang kecil dalam artian dampaknya tidak signifikan, bukan berarti meremehkan, bukan.
tetapi mendiamkan perkara ini mungkin jauh lebih baik, karena akan banyak membuang energi yang harusnya kita bisa salurkan kepada yang lebih manfaat dan lebih kepada nilai-nilai dengan syarat perjuangan membela agama Allah. Akhirnya kita disibukkan dengan harus klarifikasi ini, klarifikasi. Kalau seandainya itu hoax, cukup aja berhenti di kita, udah. Kalau kita anggap ini kayaknya beritanya kok kayaknya gitu ya, tidak mendasar dan tidak bersumber dengan yang benar, maka ya udah, cukupkan di kita aja. Kalau perkaranya adalah perkara yang tadi saya katakan kecil, bukan bermaksud menganggap remeh dan kecil permasalahan ini. Tapi kalau perkaranya adalah perkara yang besar dan ini berdampak kepada kemaslahatan besar umat ini, maka ya harus diklarifikasi, biar tidak ada orang yang jatuh korban pada waktu-waktu berikutnya. Maka Allah mengatakan, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Jika datang orang fasik dengan membawa berita, maka tabayyunlah, maka klarifikasilah. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sebab kalau tidak diklarifikasi, khawatirnya perkara tidak sesuai, berita tidak benar, maka hal itu akan menyebabkan kerugian dan penyesalanmu kepada orang lain nanti. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat. Maka saya katakan, zaman ini perlu dipilah juga. Ya, kalau ada berita-berita yang saya rasa menggemparkan begitu, dan ini dampaknya bisa masif, maka harus diklarifikasi. Kalau tidak, masalah yang kecil antara kita dengan seseorang misalkan, beritanya begini dan sebagainya, si fulan mencoba untuk memprovokasi kita di hubungan kita yang sudah cukup baik dengan si fulan itu atau fulana itu, maka kita katakan jangan diambil pusing, gitu ya. Jangan diambil pusing dan terjebak. Syukur-syukur kalau memang kita bisa mengklarifikasi, tanya kepada orang ini yang bersangkutan, gimana sebenarnya dan gimana berita terkait dengan yang kita terima tadi. Wallahu a'lam bishawab. Begitu ya, Pak? Tapi ada lagi? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama yang saya mau tanyakan perihal hijrah. Di zaman sekarang yang dimaksud hijrah itu seperti apa gitu? Yang kedua, yang dulunya Yathrib dan menjadi Madinah, apa yang dimaksud dengan Madinah itu? Terima kasih. Baik. Kalau bicara tentang hijrah setelah Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah tahun ke-8 Hijriah, maka Rasulullah mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi perpindahan fisik seperti yang dialami dahulu pada tahun ke-13 13 setelah kenabian. Tidak ada lagi terulang, kata Rasulullah, setelah tahun ini. Walakin jihadun wa niyyah. Yang ada tersisa tinggal dua. Satu, bersungguh-sungguh bela agama Allah. Dua, berniat dengan tulus. Jadi artinya apa? Kalau sekarang kita pada kubangan maksiat, pada kondisi terpuruk, dalam lingkaran syaitan, dalam keadaan yang tidak baik dengan keimanan kita ini, terhadap keimanan kita, maka hijrahlah kita dari itu. Maksudnya apa? Hijrahkan kepada yang lebih baik, bersungguh-sungguh untuk mempelajari agama Allah, beramal dengan amal saleh, tinggalkan hal-hal yang jahiliyah itu tadi. Seperti itu maksudnya, ya. Walakin jihadun wa niyyah, itu kata Rasul. Nah, adapun yang dikatakan dengan Madinah, karena Madinah secara bahasa artinya kota, makanya sebenarnya kalimat Madinah itu harus diteruskan dengan kalimat Madinah Nabawiyah, kota Nabi. Karena di situ Rasulullah membangun peradaban nanti dengan konsep tamadun. Apa itu? Konsep peradaban. Makanya kalau belakangan kita dengar dengan istilah masyarakat madani gitu ya, artinya masyarakat dengan konsep peradaban atau masyarakatnya penuh dengan adab, memiliki peradaban tinggi. Nah, sekarang ini saatnya kita mengembalikan bagaimana kehidupan dan komunitas ini, komunitas yang punya konsep seperti konsep kenabian dulu, yaitu disebut dengan masyarakat madani. Agak sulit Ustaz, sulit bukan berarti nggak bisa.
hanya orang-orang yang bermental pecundang, yang punya 1000 alasan. Sulit Ustaz, zamannya udah beda, tantangannya begini. Itu pecundang. Padahal konsep ini salahiyatun likulli zamanin wa makan. Konsep yang Allah turunkan, sunnah yang Rasulullah bawa, itu cocok dan relevan di setiap tempat dan zaman. Itu yang pertama. Tetapi yang kedua, mereka yang punya pejuang adalah, seorang pejuang adalah mentalitas mereka, mentalitas yang teruji. Seorang pejuang hanya punya satu alasan. Apa alasannya? Karena tidak ada alasan. Kalau tadi seorang pecundang, ribuan alasan. Tapi seorang pejuang alasannya cuma satu. Apa itu? Karena nggak ada alasan. Semua insya Allah bisa, semua insya Allah bisa terrealisir, semua insya Allah dapat dikerjakan dengan berbagai macam alasan. Satu, izin dari Allah, dan Allah maha mampu, Allah maha perkasa, soliditas kaum muslimin, dan janji Allah dalam Al-Quran, dan berita baik dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kelak Islam kembali akan memimpin peradaban, Islam kembali akan berjaya, dan kejayaan Islam tidak ada satupun dari orang-orang di luar Islam yang terancam. Tidak ada. Tidak ada dari orang-orang kufar saat Islam memerankan peranan sebagai tokoh yang mengelola alam semesta ini dengan peradabannya, tidak ada satupun yang terancam. Saat itu Islam menjadi soko guru untuk alam semesta. Wallahu a'lam bishawab. Begitu ya. Itu kenapa penamaannya dari Yathrib menjadi Madinah. Makanya tidak cukup Madinah itu disebut Madinah saja, harus Madinah Nabawiyah sebenarnya. Cuma karena sudah menjadi sudah menjadi pengetahuan bersama bahwa Madinah itu ya Madinah di sana. Padahal kalau antum mengatakan dari mana antum? Anda dari Madinah. Nah, dari Madinah ini bisa berarti Madinah kan kota. Ya kan? Cuma apakah sedang bertauriyah ataukah dia sedang melakukan sebuah kalimat yang dia susun, bukan bermaksud berdusta, tetapi dia sedang mengatakan sesuatu yang tidak yang pemahamannya tidak sama dengan orang yang mendengarnya. Contoh kalau anda tanya, Jakarta Madinah bukan? Madinah, kota kan? Kota Jakarta, Madinah itu Jakarta. Surabaya Madinah bukan? Madinah. Makanya harus diikat dengan Madinah Nabawiyah. Hanya sekarang kita sudah tahu bahwa Madinah itu cuma ada di sana. Adapun di Indonesia, ada di Sumatera namanya Madinah, itu adalah Mandailing Natal. Itu singkatan saja, Madinah, Mandailing Natal. Orang-orang sana tahu istilah Madinah. Ya, itu adalah Madinah, istilah Mandailing Natal. Dan itu adalah tidak sama dengan Madinah yang sekarang asumsi umat Islam Madinah ya di sana kota Nabi yang dahulu namanya Yathrib. Nah, rasa cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan panjang umur sehingga kita bertemu lagi pada sesi yang akan datang di tahun mendatang. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.